Baik, sebelum kita mulai, saya tanya lebih awal, apa Ibu Zainab sudah siap untuk diuji? Siap, Pak. Baik, ujiannya dimulai dari membaca ayat-ayat Al-Quran. Siap, Pak. Silakan Anda buka Quran dan bacakan beberapa ayat. Iya, Pak. Silakan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil ahillat Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manit taqwa wa tub wa tubtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa kum tuflihun wa qatilu fi sabilillahil ladzina yakutilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa qatuluhum haythu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in tahaw fihi fa in fatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in fanit tahu fa innahu laha ghafurur rahim. Cukup. Sadaqallahul azim.
Baik, silakan Anda menulis Surat surat Al-Ikhlas. Oke, cukup. Coba perlihatkan ke saya. bisa Pak. Oke, silakan Anda foto baru kirim ke saya. Baik, kita lanjut pada sesi berikutnya. Anda tadi sudah mengirim modul ajar. Iya Pak. Sebelum kita bicara tentang modul ajar yang saudara sudah kirim, saya bertanya dulu, kalau di sekolah Anda menerapkan kurikulum yang mana? Merdeka Pak. Kurikulum Merdeka. Coba apa yang Anda pahami dari kurikulum Merdeka itu?
Kurikulum Merdeka itu Pak mempunyai keunggulan dan kelemahan Pak. Di dalam penerapan kurikulum Merdeka itu ada dua, kelebihan dan kelemahan. Coba apa kelebihan? Kalau kelebihan kurikulum Merdeka itu yaitu adalah lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik itu pada fasenya. Kemudian kalau hambatan dalam penerapannya atau kelemahannya apa? Nah, kelemahan yang kami temui di lapangan tentang penerapan kurikulum Merdeka itu, Pak, yaitu ketidaksiapan guru, terus kurangnya pelatihan terkait adanya kurikulum Merdeka ini, dan kurangnya prasarana, Pak, untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas, Pak. Lalu untuk mengantisipasi hal seperti itu apa inisiatif, ada apa pikiran, apa saran saudara? Oh, nah untuk mengantisipasi itu misalnya saya di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu saya menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas misalnya kurangnya sarana prasarana itu seperti proyektor Pak untuk menampilkan video pembelajaran saya menggunakan HP-nya peserta didik, saya share ke peserta didik pembelajaran yang akan saya gunakan pada hari itu, meskipun tidak ada proyektor atau LCD yang dipinjam dari sarana sekolah, Pak. Selain dari itu, apa inisiatif saudara untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan seperti yang saudara sampaikan tadi? Uh, Untuk mengantisipasi itu, kalau misalnya dalam tugas peserta didik kan peserta didik itu Pak mempunyai HP, jadi saya kirim tugas, saya suruh buat dalam Canva atau PowerPoint pembelajaran. Nah, kalau misalnya anak peserta didik tidak bisa dalam bentuk HP, saya minta menggunakan alat atau media yang ada di sekolah, misalnya kayak kertas Pak, misalnya lembar kertas atau spidol, kami mendemonstrasikan pembelajaran yang berkaitan yang akan diterapkan materi pada pembelajaran tersebut. Oke, itu untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang saudara sampaikan seperti itu. Kemudian tadi juga Anda mengatakan bahwa kelemahannya itu ketidaksiapan guru. Apa termasuk di situ Anda? Misalnya Tidak siap. ketidaksiapan guru itu dalam kurikulum Merdeka itu kan Pak, sistem pembelajarannya itu Pak yang kurang optimal. Nah, untuk kesiapan guru itu saya sendiri mungkin kurang, kesiapannya itu kurang Pak, karena perubahan ini kan kami belum begitu guru kampusnya saya belum begitu paham dengan kurikulum yang ada. Kurikulum berikutnya lagi sudah diganti Pak, misalnya macam K13 belum terlalu paham, akan tetapi sudah ada lagi kurikulum yang terbaru. Jadi untuk memahami, memperdalam kurikulum tersebut, mungkin kelemahannya ketidaksiapan guru karena kurikulum yang selalu bergonta-ganti. Apa antisipasinya? Apa kiat-kiat Anda? Untuk antisipasinya misalnya saya dalam suatu pembelajaran atau item yang tidak saya pahami, saya mau bertanya atau mau belajar dari teman yang lebih, teman sebaya atau teman-teman yang sudah ikut di kelas. Kalau misalnya saya belum mendapat materi atau pemahaman atau penjelasan tentang hal itu, saya mau bertanya, mau berbagi dengan teman lain, Pak. Oke. Selanjutnya, di dalam menyusun perangkat pembelajaran, selalu kita merujuk pada teori-teori. Nah, teori belajar seperti apa yang saudara pahami selama ini? Teori belajar yang saya pahami selama ini, Pak, yang pertama yaitu teori behavioristik, teori kognitivisme, teori humanistik, dan teori belajar konstruktistik, Pak.
Coba Anda jelaskan. Oh, kalau misalnya Pak, teori behavioristik adalah sebuah teori yang menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, Pak. Terus, Terus yang kedua, Pak, teori kognitivisme itu yaitu adalah mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu sebagai hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku peserta didik. yang ketiga, Yang ketiga itu yaitu tentang teori humanistik, yaitu adalah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Nah, teori ini mengembang konsep atau memanusiakan manusia hingga manusia atau siswa atau peserta didik mampu memahami diri dari lingkungannya itu sendiri, Pak. Terus yang keempat, Pak, yaitu tentang teori belajar konstruktivistik, yaitu teori yang berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya itu sendiri. baik. Selanjutnya saya ingin tahu tentang, Anda pernah mendengar ada generasi alfa atau generasi Z. Iya, Pak, pernah mendengar. Apa yang menurut pemahaman saudara seperti apa? Kalau menurut pemahaman saya, Pak, untuk karakteristik unik generasi Z sendiri itu yaitu adalah memiliki keahlian teknologi serta keinginan untuk makna dalam pekerjaan serta fleksibilitas dalam gaya kerja serta kreativitas dan kemampuan secara berkolaborasi secara digital, Pak. Nah, kalau Anda termasuk generasi apa? Kalau insya Allah saya termasuk dalam memiliki belajar untuk memiliki keahlian teknologi. Saya mau belajar untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, Pak. Oke, kalau begitu Anda harus mengikuti arus. Iya. Nah, Anda ingin digolongkan sebagai generasi Z yang sudah bisa berkomunikasi secara luas melalui media, melalui pemanfaatan teknologi. Itu sangat bagus, sangat mendukung bagi seorang guru profesional. Ya, Pak, insya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang guru profesional, salah satu syarat yang disyaratkan oleh Undang-Undang 14 tahun 2005, dia bisa dikatakan guru profesional itu di samping ada kualifikasi tertentu, ada syarat-syarat tertentu, apakah itu syarat kualifikasi, syarat sertifikat, tapi ada juga syarat kompetensi. Coba Anda bisa mengemukakan kompetensi apa saja yang dipersyaratkan bagi seorang guru? Kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru itu yaitu ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, Pak. Seperti apa yang saudara sebutkan tadi itu seperti apa ya? Wujudnya seperti apa? Kalau pemahaman saya yaitu tentang kompetensi pedagogik itu sendiri, yaitu adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, Pak. Oke, saya perlu garis bawahi dari kompetensi yang saudara sebutkan tadi itu, pemahaman terhadap peserta didik atau karakteristik peserta didik. Yang selama ini kalau Anda sudah punya indikasi sebagai calon guru profesional, jelas Anda harus memahami karakteristik dalam berbagai aspek. Yang selama ini Anda temukan di lapangan kira-kira
ada berapa gaya belajarnya peserta didik itu termasuk salah satu karakteristik yang selama ini Anda pernah temukan itu ada berapa macam gaya belajar peserta didik? Gaya belajar peserta didik itu Pak bermacam-macam Pak. Ya, macam-macamnya itu yang saya tanya. Anda kan bilang tadi salah satu orang yang memiliki kompetensi pedagogi itu adalah orang yang paham karakteristik peserta didik. Salah satu karakteristik peserta didik itu kita lihat dari gaya belajarnya. Selama menurut pengalaman saudara ada berapa gaya belajar? Yang biasa yang saya temui di lapangan itu Pak, karakteristik peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang malas menulis, terus ada yang malas Pak untuk menjelaskan, dia lebih suka menulis. Kalau yang menjelaskan itu berbeda-beda. Misalnya sampai di kelas tidak mau mengerjakan tugas Pak. Kalau hanya orang yang mau menulis, membaca, itu kayak belajar apa? Termasuk siswa yang baca, suka membaca, menulis. Termasuk itu pada audiovisual. Audiovisual atau audio atau visual? Visual Pak. Kalau audio Pak yang ingin hanya mendengarkan Pak. Dia tidak mau melihat, tapi dia hanya tidak mau menulis, tapi dia hanya mau mendengarkan Pak. Gaya belajar visual, ada gaya belajar audio. Audio visual. Apalagi? Hanya itu. Hanya itu. Gaya belajar saling berkolaborasi Pak. Bekerja sama. Iya Pak, berkolaborasi dan bekerja sama. Kinestetik. Oke. Jadi itu antara lain ya. Saudara kan belajar tentang teori-teori yang seperti itu. Kemudian di mana dalam kompetensi yang saudara sebutkan itu kita harus paham tentang karakteristik peserta didik untuk apa? Supaya kita punya bahan bagaimana kita menyajikan materi itu kita sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kan itu. Yang berikut kompetensi selain dari kompetensi pedagogik tadi. Kompetensi kepribadian Pak. Nah, di dalam kompetensi kepribadian ini Pak, yaitu kompetensi kepribadian bagi guru itu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan akhlak arif dan berakhlak mulia Pak. Itu kompetensi kepribadian. Jadi kepribadian kita Pak. Ya, kalau ya yang Anda sebutkan itu bisa Anda konkretkan lagi. Yang bagaimana itu yang dimaksud dengan stabil? Nah, yang dimaksud dengan stabil itu yaitu kompetensi kepribadian yang stabil itu kita menstabilkan misalnya kita itu di dalam kegiatan pembelajaran kita kan sebagai seorang guru kalau misalnya kita punya masalah atau pikiran lain kalau misalnya kita di dalam pembelajaran kita harus menstabilkan pemikiran kita fokuskan pikiran kita dalam kegiatan pembelajaran jangan mencampur adukan masalah atau pikiran kita yang di luar kita fokus kita harus menstabilkan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas sehingga peserta didik itu mampu mudah memahami materi atau bahan ajar yang akan kita sampaikan. Artinya di situ adalah pengendalian diri. Oke. Kompetensi berikutnya kompetensi Anda sebut tadi ada 4. Ada 4 saya sebutkan tadi, Pak. Oh, silakan. Nah, kompetensi yang selanjutnya itu kompetensi sosial. Nah, di dalam kompetensi sosial ini yaitu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara
efektif, aktif dengan peserta didik itu sendiri, sesama pendidik, tenaga kependidikan, atau orang tua wali siswa dan masyarakat sekitar di mana kita. Itu kepribadian sosial, Pak. Terus yang berikut. Kepribadian kompetensi profesional, Pak. Nah, di dalam kompetensi profesional ini sendiri yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada bidang studi yang akan diajarkan, dan terus mampu memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses pembelajaran. Memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yang akan diterapkan kita sebagai guru di dalam pembelajaran yang ada di kelas, Pak. Oke, itu menurut versi undang-undang. Kemudian karena Anda adalah guru PAI, maka kompetensi apa lagi yang dipersyaratkan buat guru PAI? Nah, untuk kompetensi yang kalau untuk guru pendidikan agama Islam itu kan biasanya yang umum itu hanya memiliki 4 kompetensi. Nah, untuk pada guru pendidikan agama Islam itu menjadi 6 kompetensi, Pak. Nah, yang 2 kompetensi atau yang kompetensi ke-5 dan ke-6 yaitu tentang kompetensi spiritual dan kompetensi leadership, Pak. Leadership. Itu menjadi 6 kompetensi, Pak. Ya, seperti apa itu kompetensi spiritual, seperti apa itu kompetensi? Nah, untuk kompetensi spiritual itu sendiri yaitu yang pertama yaitu menyadari tentang bahwa mengajar adalah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Terus, Pak, untuk yang kedua yaitu meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah yang akan kita laksanakan. Terus meyakini sepenuh hati bahwa mengajar itu adalah panggilan jiwa dan pengabdian. Selanjutnya yaitu menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi diri dan kehormatan. Terus leadership-nya? Terus, Pak, untuk kompetensi leadership itu sendiri atau kompetensi yang ke-6 yang dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam itu sendiri yaitu membahas tentang yang pertama bertanggung jawab secara penuh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di satuan pendidikan. Terus, Pak, yang kedua mengorganisir lingkungan dalam satuan pendidikan demi terwujudnya budaya yang Islami. Terus yang ketiga, Pak, yaitu tentang berkolaborasi dengan seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan, dan yang keempat yaitu melayani konsultasi keagamaan dan sosial itu sendiri. Baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu ciri dari kurikulum Merdeka itu adalah instruksionalnya itu sangat beragam dan lebih fokus pada materi esensial. Iya, Pak. Yang saudara pahami dalam pengembangan bahan ajar, materi ajar yang esensial itu seperti apa? Ciri khas dari kurikulum Merdeka itu yaitu lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik itu pada pasiennya. Misalnya yang esensial itu menjelaskan atau memahami atau memberikan materi pada peserta didik yang lebih efektif, tidak memperhatikan atau tidak karena di kurikulum ini sendiri kan lebih menekankan pada karakter, sehingga untuk memberikan pembelajaran itu atau materi harus jelas, harus jelas
dan harus Jelas. bisa Akhirnya bisa jelas itu. iya, harus jelas Pak, harus bisa dipahami oleh peserta didik itu sendiri materi apa yang akan kita berikan kepada peserta didik di dalam pembelajaran sehingga peserta didik itu lebih mudah memahami apa yang akan kita berikan kepada peserta didik itu sendiri Pak. Jadi materi yang akan kita berikan itu harus tidak lari jauh atau sesuai dengan kemampuan peserta didik. Materi itu tidak secara jauh agar materi itu bisa bermakna, maka substansinya atau apa pesan pokok yang harus dimuat dalam materi itu apa? Tergambar apa dimensi pengetahuan yang harus dimuat dalam materi ajar itu, dalam dimensi pengetahuannya itu tergambar seperti apa supaya dia bisa bermakna. Tergambar dalam materi pengetahuan yang bermakna, kita memberikan seperti dimensi pengetahuan ya, dalam dimensi pengetahuan. Nah, di dalam dimensi pengetahuan itu sendiri, sehingga pembelajaran esensial kita memberikan tugas atau seperti materi yang kita berikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih memahami pembelajaran yang akan kita berikan. Kalau materi secara bermakna, yang bagaimana materi itu bisa bermakna? Itu berisi apa saja? Materi itu bisa bermakna kita memberikan kayak seperti kita menampilkan di dalam kegiatan pembelajaran itu Pak, kita menampilkan seperti gambar atau ilustrasi. Bukan itu maksud saya. Advent materi secara bermakna itu memuat apa saja, tentang apa saja. Materi yang ya, materi yang bermakna itu Pak memuat yang di dalamnya. Anda sudah pernah dikasih tugas seperti itu, yaitu termuat seperti pembelajaran untuk bermakna di dalam kelas itu pada 4 kategori, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Ya, itu dalam konsep pengetahuan harus ada konseptual, ada faktual, ada prosedural, dan ada metakognisi. Kemudian ada materi secara bermakna. Memuat tentang ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi, Pak. Itu dalam dimensi pengetahuan. Ya. Kalau dalam dimensi materinya? Kalau misalnya dalam dimensi materi. Materi itu bisa bermakna, dimensinya apa saja? Materi yang bermakna itu yaitu ada konten, Pak. Oke. Terus ada prosedural dan hikmat, terus gambar dalam dimensi pengetahuan atau faktual yang akan kita tampilkan, terus ada materi ajar yang bermuatan HOTS. Ada yang di situ, itu yang disebut dengan apa? Itu konten. Kalau filosofis? Filosofinya? Kalau filosofinya itu Pak, bagaimana prosedur untuk... Itu prosedur, bagaimana itu prosedur. Kalau filosofinya? Kalau filosofinya itu Pak, kalau bagaimana prosedur? Iya Pak. Materi secara bermakna Pak. Ya. Itu mempunyai filosofi, terus bagaimana prosedur itu dilaksanakan. Oke, jadi intinya harus memuat tentang apa,
mengapa, bagaimana, untuk apa. Iya, Pak. Kalau tergambar dalam dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi. Iya, Pak. Oke. Kemudian di komponen modul ajar yang saudara kirim itu, di situ adalah memuat tentang instrumen asesmen. Nah, kira-kira dalam rancangan pembelajaran asesmen itu mencakup apa saja? Di dalam rancangan pembelajaran itu, Pak, itu sendiri, Pak, asesmen itu mencakup, itu yang pertama, Pak, asesmen awal, terus asesmen formatif, terus asesmen sumatif, dan teknik asesmen, terus instrumen asesmen yang berorientasi HOTS, dan prinsip-prinsip pada Merdeka Belajar, Pak. Oke, saya tidak mau tanya itu prinsip-prinsip dalam kurikulum Merdeka itu. Saya tanya dalam evaluasi, apa prinsip-prinsip dalam asesmen? Tolong dipahami, saya tidak tanya tentang prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Iya, Pak. Yang saya tanya adalah prinsip-prinsip dalam asesmen. Prinsip dalam asesmen itu yaitu tentang terpadu dengan proses pembelajaran, terus netral, terus sederhana dan informatif, terus Pak adil, valid, terus proporsional dan dapat dipercaya, terus relatif, Pak. Oke. Saya rasa itu cukup. Sekarang kita ke sesi berikut. Iya, Pak. Sesi berikutnya saya persilakan Anda untuk mempraktikkan apa yang saudara sudah jelaskan tadi tentang mulai dari muatan-muatan inti dari komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Silakan Anda praktekkan berdasarkan modul yang Anda sudah kirim. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada kesempatan ini sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, terlebih dahulu Ibu meminta kepada adik-adik tolong dilihat ya di samping bawah kiri adik-adik apakah sudah bersih. Oh iya, terima kasih ya sudah bersih, sudah mau membersihkan tempat duduk. Adik-adik, tolong dilihat kemejanya ini atau jilbabnya ini sudah rapi atau belum, ke mejanya tolong dikancing ya. Iya, terima kasih sudah mendengarkan perintah saya atau arahan dari saya. Adik-adik, siapa yang bisa memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada sore hari ini sehingga pembelajaran kita lebih bermakna atau beroleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa memimpin doa, Ibu persilakan maju ke depan ya. Oke, adik terima kasih ya sudah mau memimpin doa pada pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini atau pada sore hari ini memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita dapat pada kesempatan ini, materi yang kita dapat pada kesempatan ini bisa kita pahami, bisa kita terima dengan mudah ya adik-adik. Baik adik-adik, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, adik-adik sudah siap belajar ya? Iya, terima kasih sudah siap belajar. Semangat belajar ini, coba Ibu cek. Alhamdulillah harus semangat belajar ya adik-adik. Kita harus tetap semangat belajar. Kita tidak bisa lemah, kita harus tetap semangat demi mencapai cita-cita yang kita inginkan. Oke adik-adik,
Coba dilihat, diperhatikan tampilan yang sudah Ibu bagikan, yang sudah Ibu tampilkan di layar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan diperhatikan dan dilihat. Inilah tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya. Terima kasih sudah mau memperhatikan apa yang sudah Ibu tampilkan. Adik-adik, siapa yang sudah di rumah atau di sekolah atau di manakah adik-adik sudah melihat apakah itu ilmu, apakah itu alat teknologi? Adik-adik sudah pernah melihat ya? Atau di rumah adik-adik sudah ada itu yang namanya televisi? Apakah di rumah adik-adik sudah ada televisi? Ya, sudah ada televisi. Yang lain sudah ada? Ya, oke, terima kasih. Yang lain apakah sudah menggunakan HP? Ya, oke. Nah, dalam HP itu atau televisi yang adik-adik gunakan sekarang itu termasuk dalam apa? Oh, pintar sekali ya. Oh, terima kasih itu. Makanya maka dari pembelajaran kita pada sore hari ini yaitu tentang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Nah, HP atau televisi atau motor yang kita nikmati sekarang itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Nah, adik-adik, tolong diperhatikan, tolong dilihat sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran pada hari ini, tolong diperhatikan dan dipahami karena setelah ini akan ada tugas yang akan Ibu berikan. Ibu akan menampilkan video, tolong dipahami ya, jangan ada yang bercerita di belakang, jangan ada yang kesana kemari keluar ke kantin, jadi diperhatikan tampilan materi yang akan Ibu tampilkan. Oke, ini Ibu akan share, akan tampilkan video kepada adik-adik. Tolong diperhatikan ya adik-adik. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih telah memperhatikan atau telah mengamati dengan baik pembelajaran. Ibu lihat adik-adik sudah memahami, sudah melihat, sudah mau mendengarkan arahan dari saya. Adik-adik telah melihat dengan saksama, dengan secara bersama adik-adik telah memahami video tadi yang Ibu telah tampilkan. Apakah adik-adik dari penampilan video tadi ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih yang telah bertanya. Nah, adik-adik berdasarkan materi tadi atau video yang telah Ibu tampilkan tadi, Ibu akan memberikan atau membagikan kalian dalam 2 kelompok. Nah, di masing-masing kelompok Ibu sudah bagikan, Ibu sudah menentukan siapa kelompok 1, hanya 2 kelompok di sini adik-adik. Ibu sudah menentukan mana kelompok 1, mana kelompok 2. Ibu sudah kirim di grup kita tugas apa, link apa. Jadi silakan adik-adik melihat. Siapa yang sudah membuka, sudah melihat tugasnya kelompok 1 apa yang akan dibuat. Oke, terima kasih adik yang telah melihat tugasnya, itu kita akan membuat PowerPoint. Kita akan membuat materi ini dalam bentuk PowerPoint yang akan kita presentasikan. Jadi dalam mengerjakan PowerPoint ini atau PTT, silakan dikerjakan secara berkelompok, secara bersama. Jangan ada yang hanya melihat yang tidak mau berpartisipasi karena akan Ibu melihat akan mengambil nilai dalam proses pembuatan karena itu menjadi salah satu penilaian juga proses pembelajaran pembuatan tugas itu nanti. Jadi silakan adik-adik ya, tolong dibuat tugas yang telah Ibu berikan. Ibu kasih 5 menit ya, jangan ada yang bercerita yang keluar ke sana kemari atau hanya main HP. Nanti ada tibanya main HP. Sekarang fokus bekerja. Kalian datang ke sekolah belajar, bukan bermain. Jadi silakan kerjakan tugas yang ada. Silakan. Jangan ribut di belakang, tolong dikerjakan itu tugas. Jangan ada yang bermain. Yang lain ini kelompok 1, terima kasih kelompok 1 sudah mau bekerja sama. Tolong diperhatikan itu adik-adik. Jangan ada yang bermain. Ibu lihat dari sini ada yang bermain mengerjakan tugas. Jadi bekerja sama ya adik-adik. Oke adik-adik, ini kelompok 1 ini sudah atau belum?
Iya, silakan dikerjakan ya. Kelompok 2 sudah sampai di mana pekerjaannya? Oke, terima kasih. Sedikit lagi mau selesai, akan mempresentasikan jika sudah selesai ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Kedua kelompok ini sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Setelah kita menyelesaikan tugas, kita akan mempresentasikan hasil yang kita kerjakan di masing-masing kelompok. Baiklah, siapa yang mau tampil yang pertama? Oke, silakan. Oke adik, untuk kelompok 1 silakan menampilkan video pembelajaran atau PTT PowerPoint pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan video pembelajarannya atau tugasnya atau mempresentasikan tugasnya pada hari ini. Berikan aplaus dulu. Oke, kita berikan semangat, tetap semangat ya. Jadi untuk kelompok 1 sudah menampilkan video atau tugasnya pada hari ini. Untuk kelompok 2 dipersilakan ya. Siapa yang mau mempresentasikan, Ibu persilakan. Oke, adik-adik. Oke, kelompok 2. Terima kasih telah menampilkan tugas, telah mempresentasikan tugasnya pada kesempatan ini. Nah, adik-adik, kalian sebagai peserta didik, tanggung jawab kalian itu adalah mengerjakan tugas ya, jadi jangan bermain. Terima kasih hari ini sudah mengerjakan, sudah melaksanakan tugasnya sebagai peserta didik. Nah, silakan menyimpulkan materinya atau tugasnya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan disampaikan kesimpulannya. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok 1 kita berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih. Nah, kelompok 2 silakan menyampaikan kesimpulannya pada kesempatan ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus. Alhamdulillah pada kesempatan ini 2 kelompok telah menyelesaikan tugasnya untuk membuat PowerPoint dan PTT. Pada kesempatan ini kita berikan aplaus ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini beroleh berkah dan rahmat dan bisa kita untuk memahami dan lebih mendalami materi yang telah kita pelajari hari ini adik-adik ya. Adik-adik, baiklah, kita akan menyimpulkan materi pada kesempatan ini. Marilah kita simpulkan bersama ya adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan mengevaluasi, Ibu akan mengevaluasi kepada adik-adik sampai mana pemahaman adik-adik dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada sore hari ini adik-adik. Nah, silakan dicek di link, Ibu sudah kirim soal evaluasi kepada adik-adik itu sekitaran 10 nomor untuk mengukur sampai di mana pemahaman adik-adik dalam pembelajaran dalam materi kita pada kesempatan ini. Silakan ya. Terima kasih, ini sudah ada 1 orang yang sudah mengerjakan. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, dalam kesempatan ini kita sudah pada tahap evaluasi, kita sudah, jadi yang sudah menyelesaikan terima kasih, yang lain segera ya. Segera untuk menyelesaikan evaluasinya pada kesempatan ini. Nah, adik-adik, untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari materi, yaitu pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang keterkaitan antara Islam. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi itu ya adik-adik. Nah, untuk mengakhiri ke pertemuan kita pada sore hari ini, kepada adik-adik siapa yang bisa memimpin doa untuk maju ke depan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, karena pertemuan saya atau mata pelajaran saya itu yaitu mata pelajaran yang terakhir. Jadi setelah mata pelajaran saya kita akan kembali ke rumah masing-masing, akan tetapi seperti biasa di sekolah kita, sebelum kembali ke rumah masing-masing kita mau sholat asar bersama, karena password untuk kembali ke rumah masing-masing dibukakan pintu pagar itu kita harus sholat. Jadi harus sholat asar dulu, nanti itu pintu pagar di depan akan dibukakannya adik-adik. Jadi kalau adik-adik tidak sholat asar, jadi adik-adik tidak akan dibukakan pintu pagar untuk kembali ke rumah. Oke, silakan memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa?
Oke, terima kasih adik. Adik telah memimpin doa pada kesempatan ini. Oke, semoga pertemuan kita hari ini beroleh barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adik pulang ke rumah sampai dengan tiba di rumah selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di pekan depan. Insya Allah kita punya umur panjang. Lebih dan kurangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa sudah cukup untuk ujian Ibu Zainab. Siapa? Oke, selamat. Anda sudah selesai tugas untuk diuji pada hari ini. Iya, Pak. Oke, silakan di. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti disampaikan kepada teman-teman